mula-mula, Pak, saya sudah puluhan tahun pakai minyak tanah, kenapa dirubah, gitu kan. Tapi memang dibutuhkan syarat tertentu. Ada syaratnya. Iya, pertama syaratnya itu ialah bagaimana masyarakat itu menerima, kemudian harganya jangan terlalu murah, jadi naikkan dulu harganya, baru terasa gapnya. ya gapnya terasa gapnya. Ya. Jadi minyak tanah itu harganya dinaikkan dulu. Tahun 2005 kita naikkan. Naikkan. 2007 kita berkonversi. Memang harganya kelewat murah, memang bukannya dinaikkan. Karena harganya cuma 700 pada waktu itu kan. Harga Rp700, sedangkan pasar internasional 7.000 10 kalinya ya. 10 kalinya. Jadi tidak masuk akal gitu kan. Jadi karena terlalu murah. Karena itu dinaikkan 2000 pun masih sangat murah untuk ukuran ekonominya. Jadi dari Rp700 dinaikkan ke Rp2.000. Baru masyarakat punya insentif untuk mengatakan bahwa kalau diganti lebih murah penggantinya. Yaitu gas, LPG dari segi dana. Baru masyarakat menilai, oh memang lebih cepat masaknya. Oh ini lebih bersih. Lebih biru. Oh, karena itulah jadi lebih murah, lebih bersih, lebih cepat masaknya. Nggak ada yang bisa sekarang. Saya kira nggak ada lagi yang disuruh kembali ke minyak tanah pun pasti marah orang sekarang. Orang pasti marah kalau disuruh ke minyak tanah. Iya, pada dulu marah kalau pakai LPG. Tapi dari mana Anda bisa meyakinkan? Ini masalah komunikasi kepada orang lain. Ya. Bagaimana meyakinkan kepada halayak bahwa menggunakan ini akan lebih murah, lebih efisien, lebih biru apinya dan lain sebagainya. Bagaimana berkomunikasinya? Pertama, kita tidak bisa menjelaskannya dengan pidato. Jadi harus dilaksanakan saja. Dengan gratis malah. Jadi itu yang pertama kuntinya. Laksanakan dengan semuanya beban pemerintah, gratis. Tetapi gratis itu ada hukum ekonominya secara sederhana saja juga. Saya ingin jelaskan. Tahun 2007 itu waktu kita mulai, itu konsumsi minyak tanah itu 11 juta kiloliter. 11 miliar liter. 11 miliar liter ya. Kalau subsidinya Rp5.000 dikali Rp5.000 berarti subsidinya 55 T. Itu minyak tanah saja. Nah, karena itu saya bilang kita laksanakan dengan gratis semuanya. Kompornya gratis, gasnya gratis, isinya gratis satu kali. Seluruh biayanya 15 triliun. Menteri Keuangan bilang, dari mana uangnya? Bayar, saya bilang. Terus ini kan mahal. Benar. Tapi kalau ini laksanakan, kita akan menghemat 50 T. Kalau selama Anda kan ekonom. Ini artinya IRR-nya 250%. 20% saya kita laksanakan, apalagi 250%. Go. Jadi dihitung yang bisa dihemat dibandingkan dengan cost-nya. Itu maka bisa ditunjukkan dan kita berani ngambil keputusan. Tapi kan menghadapi tekanan di masyarakat tidak mudah, Pak JK. Iya, saya yakin benar bahwa masyarakat itu hanya karena tidak coba. Jadi itu karena di masyarakat kita paksa coba. Dengan gratis. Toh tidak ada kerugiannya apa-apa. Dan komfornya kita tidak ambil. Mula-mula kita coba, kita ambil kompornya supaya rusak, supaya tidak. Boleh berdua-dua dulu. Bulan pertama silakan masak ini dan pakai ini. Diuji sendiri. Jalankan sendiri. Tapi setelah dia coba, ini lebih bersih, lebih cepat, dan lebih hemat. Akhirnya ini kompornya dibuang. Mereka ganti sendiri. Ganti sendiri seperti itu ya. Tapi ketika kita menjalankan Pak JK, berita di media massa itu seringkali membuat para pemimpin ketakutan seperti sekarang. Oh ya, waktu itu banyak politisi yang bicara seenaknya, ini pemerintah menyiksa rakyatnya, apa macam-macam, harus subsidi. Nah, ya kita lawan yang benar aja. Tapi coba saya bilang, masyarakat setelah mencoba malah masyarakat yang marah kalau disuruh berhenti. Setelah dilakukan itu. Ya. Jadi ketika kita menjalankan itu otomatis kita akan mendapatkan pertentangan-pertentangan. Otomatis saja. Termasuk demo besar saat itu juga terjadi. Termasuk demo besar. Tapi demo itu saya tahu betul
Karena yang paling untung dengan bisnis misalnya orang yang oplos. Orang yang oplos. Jadi pengusaha-pengusaha yang memang hitam itu yang mengorganisir demo. Dan Anda terkenal dengan statementnya saat itu, tangkap saja. Tangkap saja. Dan benar Anda lakukan. Iya, siapa yang melempar saja kantor Pertamina saya suruh tangkap. Karena ini bisa merusak milik negara. Setelah ditangkap siapa yang suruh kalian? Oh, ini ternyata pengusaha-pengusaha pengoplos itu. Pengoplos. Mereka punya kepentingan. Setelah itu tidak ada lagi berani. Ya. Kalau begitu apa saran Pak JK melihat perubahan-perubahan yang sudah diimpikan masyarakat? Belakangan ini ada banyak gagasan-gagasan, ya, tapi tidak bisa jalan. Apa saran Pak JK? Pertama, memang harus dipertukan. Ya. Kedua, kita harus melaksanakannya dengan fokus dengan segala risiko ditanggung oleh kita, tapi harus menguntungkan masyarakat perubahan itu. Itu jelas tuh, harus menguntungkan bagi masyarakat. Harus menguntungkan masyarakat itu. Dan kedua, kalaupun katakan kenaikan harga, ya, kalaupun menyulitkan, penjelasannya harus benar. Ya. Jadi salah satu tugas pemerintah kan pemimpin itu mempengaruhi. To influence. Ya. Nah, tapi kemudian bertanggung jawab kalau ada masalah. Kenapa? Walaupun saya berhenti jadi wakil presiden, ada meledak-meledak. Saya tetap pergi. Kenapa meledak itu? Oh, ternyata ini kesalahannya karena harga gapnya, kemudian ada oplosan, rusak dia punya valve, rusak valve-nya. Saya jelaskan di muka TV, jelaskan semua orang cara penyelesaiannya begini. Walaupun saya tidak punya tanggung jawab material sebenarnya, tapi Anda bertanggung jawab, Anda terdorong walaupun Anda sudah tidak berada di posisi. Saya masih ingat saat itu banyak wartawan datang dan Anda menjelaskan, ini di rumah saya, ini pakai kompor begini, ini kemudian selangnya begini, kenapa meledak, ini selangnya begini, ini begini, ini begini. Anda jelaskan saat itu. Ya, baik, ini kita teruskan lagi Pak JK. Tapi ya, sebelum dikasih ke Intan, saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari Brian Tracy. Dia mengatakan gini, leaders atau pemimpin think and talk about solution. Pemimpin adalah orang yang berpikir dan berbicara solusi. Sedangkan followers think and talk about problem. Sekarang Anda timbang-timbang sendiri. Banyakkan pemimpin yang berpikir solusi dan bertindak solusi, atau pemimpin yang berpikir dan bertindak masalah. Saya kira Anda bisa merenungkannya sendiri. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Pemirsa, menjadi pelaku perubahan memang tidak mudah. Tapi kalau seorang pemimpin bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan menerima perubahan itu. Dan perubahan bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Pak Yusuf Kalla membuktikannya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan. Reynald Kasali.